Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BJBR kuartal pertama tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham BJBR ini. Yang pertama dari emiten ini untuk sektor usahanya di perbankan ya, tapi di sektor BI-nya di finansial. Terus untuk produk atau service yang diberikan oleh saham BJBR ini adalah memang produk perbankan ya. Terus untuk analisa marketnya saya tidak menggunakan produk dari BJBR ini. Dan jika teman-teman yang menggunakan produk dari BJBR atau memiliki bank BJBR pasti menjadi kebutuhan sehari-hari ya. Dan cara aksesnya juga cukup mudah ya, yang dimana mereka memiliki kantor cabang yang cukup banyak juga yang menyebar di Indonesia. Dan cuman memang karena ini adalah Bank Jawa Barat ya, maka memang prioritasnya pasti di area Jawa Barat. Terus untuk kompetitor, mereka memiliki kompetitor, iya mereka memiliki kompetitor. Terus untuk ekonomi muat menurut saya tidak ada ya untuk ekonomi muat yang khusus banget. Tetapi memang karena ini banknya pemerintah daerah, jadi memang pastinya area-area yang berhubungan dengan kementerian di situ ya pasti akan menggunakan bank dari BJBR ini. Menurut saya itu adalah ekonomi yang khusus ya untuk dari saham BJBR. Terus untuk market segmennya untuk Indonesia dan untuk market share mereka menguasai berapa persen itu saya secara data saya tidak dapatkan. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen. Terus untuk dari analisa GCG pemiliknya dimiliki oleh pemerintah daerah ya untuk di area Jawa Barat. Untuk pengalaman dari direksinya lebih dari 5 tahun. Untuk kasus hukum tidak ada, buyback saham mereka juga tidak ada, dan saham mayoritasnya mereka dimiliki oleh mereka sebesar 75,55%. Dan gaji karyawan jika saya bagi secara rata untuk dapat satu orangnya kira-kira sekitar 35,4 juta per bulannya. Terus kita masuk dari segi revenue-nya. Dan dari segi revenue ini memang ada ditargetkan di annual reportnya mereka di 2023. Targetnya mereka itu 13 triliun dan realisasinya 3,4 triliun, jadi sekitar 26%. Dan kalau kita bandingkan dengan Q1 maka mengalami kenaikan dari segi revenue sebesar 7,4%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan revenue sebesar 7%. Terus untuk dari segi net profit secara targetnya di 2,5 triliun dan realisasinya di 366 miliar. Jadi hanya sekitar 14%. Dan kalau kita lihat secara Q1-nya itu mengalami penurunan sebesar 38,2%. Dan disetahunkan itu akan mengalami penurunan sebesar 34,8%. Yang dimana teman-teman lihat bahwa revenue-nya mengalami kenaikan, tetapi secara net profit mengalami penurunan. Kalau saya lihat dari annual report-nya, secara biaya-biaya sebenarnya cukup sama. Yang membedakan benar-benar di beban bunganya. Yang dimana mereka kan dapat deposito dari kita, misalnya sebagai kita yang tabung di bank itu, mereka harus membayar bunga kepada kita. Itu yang sebenarnya biaya itu yang naik, sehingga secara net profitnya mengalami penurunan. Sedangkan seperti biaya gaji, biaya operasional yang lain, itu menurut saya secara angka memang masih mirip-mirip teman-teman. Jadi yang benar-benar membedakan ada di beban bunganya. Terus kita lihat dari segi asetnya. Dari segi aset mengalami penurunan sebesar 3%. Dan penurunan ini juga sesuai ya dengan penurunan hutangnya sebesar 3,5%. Dan dari segi modal mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 3,1%. Dan kita masuk ke rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin. Net profit marginnya di sekitar 9,77%. PR-nya di 8 kali ya, 8,35 kali. PBV-nya masih di bawah 1. Untuk DER-nya di 1000% teman-teman. Jadi memang DER-nya ini yang cukup tinggi.
Terus untuk ROE-nya di 9,76%, ROA-nya di 0,84%. Untuk dividen, dia adalah saham dividen ya, jadi memang rutin dalam membagikan dividen. Terus untuk cash flow-nya secara operating negatif, berarti uang yang mereka salurkan lebih banyak dibandingkan uang yang masuk. Terus untuk investing negatif sama financing-nya positif, berarti memang ada orang yang menambah hutangnya di dalam BJBR ini. Terus untuk dari catatan, di sini ada kebijakan ya teman-teman, mereka ada kebijakan dividennya mereka, bahwa mereka akan membagikan dividen minimal 40% dari laba bersih. Jadi itu kebijakan dividen yang diberikan oleh BJBR. Terus untuk walaupun aktualisasinya teman-teman bisa di atas 40% ya. Terus untuk rasio perbankan yang memang kita juga perlu memperhatikan ketika kita analisa saham perbankan, yaitu dari CAR-nya. CAR ini makin tinggi makin bagus. Dan CAR-nya di 21%, jadi masih bagus. Untuk NPL atau non-performing loan ini seharusnya lebih rendah, lebih baik. Dan untuk catatan dari BI memang mereka menyarankan di bawah 5%. Jadi secara NPL-nya masih cukup oke ya teman-teman dari saham BJBR ini. Untuk NIM atau Net Interest Margin, jadi ini adalah margin bunga ya mereka, fix marginnya mereka itu di 4,77%. Untuk BOPO ini adalah biaya operasional dibanding dengan pendapatan operasionalnya mereka itu di 87%. Makin rendah makin baik. Terus untuk LDR-nya adalah loan to deposit ratio itu di 86%. Ini mana menurut saya untuk di situasi sekarang memang di 85% ke atas sebenarnya cukup bagus. Tapi kalau kita bandingkan dengan DER-nya yang di 1000%, kalau bisa di 90% lah supaya potensi untuk menerima bunga dari bunga yang dikreditkan itu juga menjadi penambah penghasilan bagi BJBR ini. Oke teman-teman, dan kita masuk ke margin of safety dari saham BJBR ini. Untuk harganya di 1180 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1300. Jadi masih memiliki margin of safety sekitar 10%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya beri kasus oke. Untuk GCG-nya cukup berpengalaman ya, dan memang tidak ada kasus hukum yang menimpa di perusahaan ini, jadi saya berikan kasus oke. Untuk revenue saya berikan kasus oke karena masih mencapai target, tetapi untuk net profit-nya saya berikan kasus no karena memang hanya berapa belasan persen aja ya dibandingkan dengan kinerja di sebelumnya, jadi mengalami penurunan dan pada secara target atau dari pendapatannya sebenarnya mengalami kenaikan, tetapi secara net profitnya mengalami penurunan, jadi biayanya mengalami penambahan teman-teman. Terus untuk dari segi asetnya cukup produktif. Untuk hutang berbunga ini sebenarnya tidak bisa diaplikasikan di perbankan, dan justru di perbankan DER yang tinggi ya memang bagus teman-teman karena makin banyak orang yang percaya dengan bank tersebut. Terus untuk ROE di atas 9%, margin of safety-nya positif. Untuk dividennya di atas 7%. Yes, teman-teman. Jika teman-teman beli di harga 1180 dengan saya asumsi dengan dividen tahun lalu itu masih dapat di atas 8%. Nah, tetapi memang karena Q1 ini kurang bagus ya teman-teman dari kinerja laporan keuangannya, ya kita harus menunggu, kita coba lihat Q2-nya gimana, apakah mengalami bounce back atau masih mengalami penurunan ya atau tekanan. Jika mengalami tekanan maka beli di harga sekarang mungkin tidak dapat 8% teman-teman, masih di bawah 8% malahan. Terus untuk sahamnya murah menurut saya kalau asumsinya kinerjanya nanti di 2023 ini sama dengan 2022, maka saham ini masih bisa dikategorikan cukup murah. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/10 dan pertanyaannya adalah apakah saya memiliki saham BJBR ini? Untuk saham BJBR ini saya tidak punya ya teman-teman ya, karena saya masih lihat ya, karena kinerja Q1-nya mengalami penurunan, jadinya sahamnya pasti mengalami penurunan juga. Jadi memang masih dipantau, masih dalam watchlist-nya saya, apakah saham ini secara Q2-nya akan mengalami perbaikan ya dari kinerjanya. Jika mengalami perbaikan kinerja yang secara saya hitung rata-rata masih bisa seperti 2022, maka sebenarnya ini saham
udah lumayan nih. Teman-teman beli udah bisa mendapatkan dividen sekitar 8%. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Rekan13. Dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik untuk saya analisa saham, bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan teman-teman jika tertarik untuk belajar value investing lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.